Siswa-siswi sekalian, spesifik untuk kelas 11, bertemu lagi dengan saya Devi Rayadi. Di video kali ini saya akan sampaikan kompetensi dasar yang ke-12, yaitu tentang hak asasi dalam perspektif Pancasila. Sebagaimana saya janjikan pada video sebelumnya bahwa di video kali ini kita akan masuk pada pertemuan pertama langsung kepada materi. Silakan kepada kalian semuanya untuk saksikan. Selamat bertemu kembali semuanya. Nah, kali ini seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya tentang rencana belajar PPKN, materi pertama kalian adalah tentang hak asasi dalam perspektif Pancasila, yaitu KD ke-12. Langsung saja kita pelajari tujuan pembelajaran video pertemuan kali ini. Setelah menyaksikan tayangan video ini, kalian diharapkan mampu menganalisis bagaimana hak asasi manusia ditinjau dari sudut pandang Pancasila. Kita kupas dulu makna perspektif. Kata ini diadopsi dari bahasa Inggris, perspektif, dan dia sudah menjadi kata baku, sudah diserap oleh bahasa Indonesia, perspektif juga. Kalau diterjemahkan lebih rinci, artinya titik berdiri saat seorang memandang atau sudut pandang seseorang. Jadi kalimat hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila itu maknanya adalah bagaimana sebenarnya hak asasi menurut Pancasila. Lanjut pada hak asasi. Hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka. Jadi bersifat universal atau berlaku mendunia. Gak peduli dia itu orang kulit hitam, atau orang kulit putih, atau orang kulit kuning. Seperti mereka memiliki kebebasan untuk memeluk atau melaksanakan agamanya. Mereka punya hak untuk bersekolah atau mendapat pendidikan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, tidak bisa diperlakukan dan diadili sewenang-wenang oleh pemerintah. Mereka juga bebas mengemukakan pendapat, nggak ada rasa takut di penjara karena dia berpendapat apa yang dia pikirkan. Mereka juga bebas berpolitik untuk mengejar kekuasaan menjadi pemimpin suatu negara atau suatu daerah. Nah, itu adalah sudut pandang hak asasi. Sekarang kita perdalam makna dari Pancasila. Pancasila ini apa? Pancasila ini dasar negara. Hanya Indonesia yang punya. Setiap negara tuh punya dasar. Seperti Malaysia, mereka menggunakan dasarnya Islam sebagai dasar negara. Begitu juga dengan Arab Saudi, Amerika, mereka punya dasar negara kapitalis liberalisme. Begitu juga dengan Cina, mereka menggunakan dasar negara sosialisme dan komunisme. Intinya setiap negara punya dasar untuk menentukan bagaimana peraturan di negara tersebut dibuat. Jadi dasar negara adalah dasar yang mengatur atau bagaimana cara peraturan dibuat di negara tersebut. Lalu apa hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia? Nah, inilah yang perlu kalian analisis. Kita bahas dulu macam-macamnya ya. Macam-macam hak asasi manusia. Kita kategorikan dulu. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu hak ini berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Contohnya, kebebasan kita untuk bergerak, kita punya hak atau keperluan untuk bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Lalu yang kedua ada hak asasi di bidang politik. Manusia membutuhkan hak di bidang politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Seperti hak untuk kita dipilih,
kita memilih, hak mendirikan partai politik atau ikut dalam kegiatan pemerintahan. Lalu yang ketiga yaitu hak asasi hukum. Hak asasi hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu juga kita membutuhkan perlindungan dan pelayanan hukum. Itu contoh hak atau kebutuhan kita di bidang hukum dalam aspek hukum. Lalu hak asasi ekonomi. Hak ini muncul karena kita butuh perlindungan. Setiap individu itu butuh yang namanya perekonomian. Kegiatan kita untuk berdagang, kegiatan kita membuat kontrak kerja atau mendapatkan pekerjaan yang pantas. Lalu hak asasi di bidang peradilan. Ini berkaitan dengan bagaimana setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, ya, seperti, dan juga kita tidak boleh diadili untuk kasus yang sama 2 kali. Artinya sesuatu yang sudah diadili tidak boleh diadili lagi. Lalu yang terakhir yaitu hak asasi di bidang budaya. Hak asasi sosial budaya ini terkait dengan kehidupan kita bermasyarakat. Bagaimana kita mendapatkan pengajaran, bagaimana mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Jadi gini, fitrahnya manusia, kita sebagai manusia butuh kebebasan. Kebebasan dalam menjalankan agama, kebebasan dalam memilih dan berpendapat apa yang kita pikirkan. Kita juga sebagai manusia butuh perlindungan dari rasa takut terhadap kesewenang-wenangan pihak lain yang mempunyai kekuatan yang lebih besar seperti polisi, tentara, atau para penguasa. Nah, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi atau dilindungi oleh negara. Negara dan pemerintahnya wajib memenuhi kebutuhan manusia atas hak-hak asasi atau hak-hak dasarnya. Selanjutnya Pancasila, khusus di negara Indonesia. Bagaimana cara negara ini melindungi atau menghargai hak-hak asasi manusianya sebagai warga negara? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara ini punya sistem, seperti mesin yang punya cara kerja. Nah, cara kerja negara tersebut dikatakan sebagai hukum negara. Hukum di Indonesia sumbernya adalah Pancasila. Hukum di Saudi Arabia sumbernya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut perlu ditafsirkan kembali menjadi lebih jelas bagaimana cara mewujudkannya. Maka dibuatlah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang membuat Pancasila menjadi lebih instrumentalis atau jelas cara dan maksudnya. Mungkin kalian pernah baca atau setidaknya lihat isi dari buku Undang-Undang Dasar kita. Lalu Undang-Undang Dasar tadi diterjemahkan lagi untuk khusus pada aspek hak asasi mana dia mengatur. Misal undang-undang tentang pendidikan itu mengatur tentang hak asasi pendidikan manusia Indonesia. Undang-undang tentang budaya, undang-undang tentang keuangan, undang-undang yang mengatur ekonomi, undang-undang yang mengatur hukum atau peradilan. Nah, peran Pancasila di sini dia itu seperti ibu yang melahirkan anak-anak. Undang-undang tersebut yang ada di Indonesia pasti sumbernya dari tafsir Pancasila. Begitupun dengan hak asasi. Bagaimana mengatur hak asasi manusia di Indonesia? Maka dibuatlah aturan yang mengatur hal tersebut. Jadi kesimpulannya, hak asasi manusia menurut Pancasila adalah unsur utama. Negara ini memberikan perlindungan hak asasi bagi warganya. Setiap sila dari 5 sila Pancasila pada dasarnya menyuruh pemerintah negara agar mengatur dan melindungi hak-hak
kebutuhan dasar warganya, baik dari aspek hukumnya, aspek budayanya, sisi pribadinya, sisi ekonominya, dan aspek peradilannya. Demikian kesimpulannya. Selanjutnya, tugas kalian untuk menyampaikan hasil analisis. Saya kirimkan tugas terstruktur untuk kalian kerjakan dan kumpulkan sebagai bahan penilaian saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.